101,2 Serambi FM, Syedaralun dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di sini dan membahas tema kita hari ini adalah kenali long COVID-19 tak kunjung hilang meski sudah sembuh. Serta Syedaralun sudah hadir juga narasumber kita di kesempatan hari ini, yaitu Dr. Ferry Dwi Kurniawan SPP, PhD, dan beliau merupakan dokter spesialis paru. Nah, bagi Anda Syedaralun yang ingin berpartisipasi bersama kami di sini bisa saja melalui telepon dan WhatsApp di 0811 68 90 20, dan Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui live Facebooknya kami di Serambi FM, Serambi On TV, Serambi News, dan juga seluruh fanpage Serambi Group lainnya. Dan Anda juga bisa berkomentar, dan bila hal itu berupa pertanyaan, nanti kita akan membahas sama-sama bersama dokter di sini. Nah baik, dokter tadi sudah disinggung mengenai pengenalan sedikit tentang long COVID-19, di mana tadi masa yang paling berat itu 3 bulan, dok ya? Benar. Ya, mungkin sekarang kita coba bahas mengenai gejala nih, dok. Gimana sih gejala long COVID-19 ini? Jadi gejalanya berbeda-beda ya, tiap orang per orang tadi ya. Biasanya yang umum itu batuk, kemudian sesak napas ya, kemudian dia gampang capek, gampang lelah gitu ya. Jadi misalnya dia aktif bekerja gitu ya, dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore misalnya pekerja kantoran, itu dia jadi mengetik atau bekerja tuh pegal badan. Nah itu bisa juga. Kemudian yang sering juga adalah sakit kepala. Ini sering waktu kena COVID dia keluhannya juga udah sakit kepala. Begitu selesai kok sakit kepalanya nggak hilang-hilang. Itu juga ada gitu. Jadi menetap ya gitu. Kemudian yang sering juga adalah gangguan tidur ya, gangguan tidur, dan ada juga yang stres ya. Stres maksudnya dia cemas. Jadi setelah dia kena COVID itu banyak juga yang mengalami kecemasan, cemas apakah saya mampu bisa bekerja lagi, atau fungsi parunya katakanlah dia udah pakai oksigen terus ya selama 1 bulan kan. Kemudian timbul kecemasan, apalagi misalnya laki-laki gitu sebagai kepala keluarga, tentunya dia akan cemas bagaimana saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya, ataupun saya jadi anggota keluarga tapi saya jadi menggantungkan kepada orang lain. Itu juga ada jadi udah timbul perasaan-perasaan yang memang udah gimana gitu ya. Ya, jadi tapi ini berkaitan lagi, biasanya umumnya berkaitan sama derajat beratnya COVID tadi ya. Semakin lama dia dirawat di rumah sakit, semakin dia berat karena beratnya COVID itu, tentunya tadi biasanya gejala-gejala tersebut ya, itu juga biasanya berkaitan erat dengan gejala sisa setelah COVID. Nah dokter, berat ringannya suatu COVID itu gimana cara kita mengidentifikasinya? Jadi sebenarnya sih kalau di pasien katakanlah misalnya dia tanpa gejala kan dia bisa isoman gitu, atau gejala ringan dia bisa isoman. Jadi ketika dia masuk ke IGD misalnya di Pinere, nanti kita akan tentukan itu apakah dia derajatnya ringan, sedang, berat, atau kritis ya, mengancam nyawa. Tentunya nanti itu kita lihat di IGD bagaimana derajat beratnya. Nah, ketika seseorang itu misalnya ya saturasi kurang dari 90, sesak napas berat gitu ya, dan selama 1 bulan katakanlah dia dirawat di rumah sakit ya. Nah setelah dia selesai perawatan ya, itu parunya itu butuh waktu ataupun butuh proses penyembuhan. Jadi peradangannya begitu hebat ya, terjadi jaringan parut gitu ya. Kalau misalnya kulit kita kena pisau kan ada bekas jaringan parut gitu ya, ada apa kita bilangnya
bekas luka. Nah, ini bekas lukanya di dalam paru dan itu luas, sangat luas, dan itu mempengaruhi tadi fungsi paru. Fungsi paru itu untuk bernapas ya, untuk oksigen karbon dioksida keluar gitu ya. Nah, dengan ada jaringan parut itu terganggu gitu ya. Ya, satu terganggu, dia parunya itu jadi kaku gitu ya, nggak bisa kembang kempes seperti semula. Yang pertama, kemudian yang kedua, dia nggak bisa oksigen karbon dioksida dia tidak bisa berganti secara mudah. Nah, ketika pasien-pasien yang berat ini akan kita berikan oksigen di rumah. Jadi COVID udah selesai, kita udah bagus gitu ya secara perbaikan, tapi dia masih tergantung dengan oksigen. Maka kita akan berikan oksigen di rumah, dan kita akan pelan-pelan untuk menyapih gitu ya. Ibaratnya bayi kan kita menyapih juga, ataupun belajar untuk dia latihan pernapasan untuk kalau kita periksa mungkin fungsi parunya tidak bagus gitu ya, nilainya kurang bagus, tapi kita dengan pemberian oksigen itu pelan-pelan kita akan kurangi. Nah, untuk yang pasien-pasien yang semacam ini tentunya akan kita tindak lanjuti gitu ya, supaya dia tidak semakin berat gitu. Tapi ya tadi batasnya itu adalah 3 bulan. Jadi betul-betul bagaimana setelah dia terkena COVID dalam 3 bulan, proses penyembuhannya itu kita yakini atau kita upayakan untuk berjalan dengan baik. Jadi pasien dapat kembali beraktivitas dengan seperti sedia kala gitu. Nah, untuk pemberian oksigen sendiri di rumah itu memang 24 jam, Dok? Itu tergantung sama kondisi pasien ya. Tadi tentunya kalau pasien gejala ringan atau gejala sedang, kita tidak berikan oksigen gitu ya. Nah, tapi pasien-pasien yang gejala ringan ataupun gejala sedang pun itu kadang waktu kita minta kontrol ke poli paru gitu ya, setelah dia 2 minggu setelah selesai negatif kontrol ke poli paru, itu kan masih ada batuk ya. Jadi batuknya masih sisa ya. Jadi tadi saya bilang dia membersihkan sampah-sampah segala macam, pasti akan ada batuk, proses penyembuhan. Nah, itu kita akan berikan obat-obatan untuk mengurangi keluhan ataupun memperbaiki nanti ikut membantu memperbaiki proses penyembuhan di paru itu sendiri. Jadi batuknya berkurang, sesaknya berkurang gitu. Nah, Dok, mengenai vaksin ini, kalau misalkan seseorang pasien yang sudah terkena COVID kemudian dia long COVID-19, itu apakah bisa diberikan vaksin atau memang ada batas waktu atau jarak tersendiri dia boleh divaksin seperti itu? Oke. Jadi long COVID itu bukan kontraindikasi diberikan vaksin. Artinya gini, pasien long COVID wajib divaksin. Gitu. Kenapa? Ya gini, vaksin itu kan pada dasarnya adalah memasukkan benda asing ya. Dalam hal ini materi dari virus COVID, baik contohnya kasarnya gini lah, badannya atau mungkin bajunya si virus COVID dimasukkan ke dalam tubuh kita, tapi ini jasad ya, mati ya, dia tidak akan menimbulkan sakit COVID, tapi dia menimbulkan reaksi serupa dengan COVID. Bagus nggak? Bagus sekali ya, bagus. Jadi gini, orang COVID bisa nggak terkena sekali 2 kali? Bisa, sampai 3 kali pun bisa. Itu kita kenal dengan namanya varian. Ya, varian. Jadi COVID ini, atau misal orang Indonesia lah, di situ ada suku Aceh, suku Batak, suku Jawa, sama aja kayak varian COVID ini, dia akan terus menerus bermutasi. Ada varian Delta, Mu, banyak Alpha sebelumnya ya. Jadi mungkin aja di sebelumnya dia terkena alfa, mungkin yang pertama, kemudian yang kedua dia gelombang kedua dia sakit dengan varian delta. Ya ini terjadi gitu. Nah, dengan diberikan vaksin ya, itu akan membantu tubuh untuk lebih waspada ya, untuk
memproduksi tentara-tentara tubuh ya, pasukan-pasukan di dalam tubuh. Jadi ketika nanti ada COVID lagi yang datang, mereka akan lebih kuat, lebih siap untuk melawan si COVID. Jadi long COVID bukan kontraindikasi, tetapi ya kita harus lihat juga kondisi pasien per pasien gitu ya. Kalau misalnya memang kita yakini gitu ya, sebaiknya sih memang kita konsultasi dengan dokter setempat gitu ya, apakah saya bisa diberikan atau tidak. Tadi kalau misalnya dia pasca rawatan ya, kemudian dia masih memakai long term oksigen terapi, masih memakai oksigen terus menerus, tentunya kita lihat dulu ini bisa nggak kita berikan. Tapi secara umum kalau misalnya dia sudah terkena COVID ya, dan gejalanya ya bisa dikatakan minimal, maka 1 bulan setelah dia terkena infeksi COVID boleh diberikan. Berarti batas waktunya 1 bulan, 1 bulan setelah terkena COVID. Memang sebelumnya dinyatakan 3 bulan ya. Oh gitu. Sebelum dari ketetapan pemerintah sebelumnya 3 bulan, tapi sekarang 1 bulan. Jadi sebaiknya ya walaupun kita sudah terkena COVID, ayo kita vaksin gitu. Dan ada juga di masyarakat dokter, sebelumnya dia tidak terkena COVID, kemudian divaksin dan terkena COVID, itu kira-kira kenapa? Jadi itu mungkin suatu kejadian yang insidental ataupun kejadian 2 hal yang tidak berhubungan tapi terjadi dalam waktu dekat. Jadi gini, vaksin COVID sekali lagi dia memberikan jasad si COVID. Ya itu pun jasadnya bukan jasad full ya, itu hanya bajunya saja atau hanya badannya pun nggak full itu diberikan, kasarnya seperti itu hanya jasad. Ya, jasad itu nggak akan menimbulkan COVID kok. Jadi ketika dia udah vaksin ya, kemudian mungkin dalam satu waktu dia terkena COVID betulan. Jadi badannya belum siap untuk, karena dia butuh waktu juga ya untuk ketika vaksin masuk, dia butuh waktu untuk membuat pasukan-pasukan atau tentara-tentara di dalam tubuh untuk lebih waspada untuk menghadapi COVID. Tapi dalam waktu yang hampir bersamaan ada virus COVID masuk. Gitu. Jadi tidak berhubungan. Gitu. Itu sering terjadi juga, sehingga terkadang dokter orang takut divaksin karena takut kena COVID gitu ya. Ya, jadi saya tekankan lagi dan saya anjurkan, ayo kita vaksin COVID. Kenapa? Itu insya Allah aman. Ya, yang diberikan tadi adalah jasadnya dan dia tidak akan menimbulkan COVID gitu. Nah, dokter, ngomong-ngomong masalah mutasi virus tadi, udah dokter sebutkan ada beberapa varian. Apakah penanganan antara satu varian dengan varian yang lainnya itu berbeda? Jadi gini, ini sunatullah ya. Mungkin ditahan dulu dokter, kita break sejenak. Kita akan rehat sejenak. Nah, baik Syederalun, kita akan kembali lagi di program KBS Samara. Tentunya tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.